Selamat datang dan selamat menikmati. 79 kali percobaan, 315.850 korban jiwa. Itu adalah hasil dari usaha manusia untuk menyelesaikan Tower of Trials. Pemusnahan umat manusia tersisa waktu 58 menit dan waktu terus berjalan semakin menipis. Semua orang berkumpul dalam satu streaming, mereka semua sudah putus asa. Tower of Trials lantai 48. Seorang penantang muncul di ruangan The Red Dragon, Destia. Semua orang bersemangat akan sebuah harapan baru. Red Dragon berkata, "Kamu para manusia tidak tahu kapan harus menyerah. Sudah banyak yang binasa, tapi kamu tetap saja datang." Masker hitam berkata, dirinya harus menyiapkan beberapa hal sebelum ia dapat membuat kadal panggang. Untungnya, ia datang tepat waktu. Red Dragon berkata, "Manusia, tidakkah kau tahu kalau kematianmu akan lebih menyakitkan daripada orang yang sebelumnya?" Ia rasa berbicara kepada serangga tidak akan berguna, akhir yang sangat membosankan. Masker hitam berkata, mengikatnya dahulu lalu menyerang dirinya. Bukankah pola itu terlalu terbaca? Dirinya dapat membaca pola serangan itu dengan mudah. Red Dragon mengumpulkan apinya, lalu menyemburkannya ke arah masker hitam. Masker hitam melompat menghindarinya dan langsung menyerang muka Red Dragon. Masker hitam berpikir, seluruh dungeon ini berada di area serangan Red Dragon. Tidak perlu bagi dirinya untuk menghindar lagi. Ia akan menggunakan skill Memory of the World. Sebuah perpustakaan tak terbatas yang berisi rekaman skill yang sudah terbentuk. Ia merapal skill Hellfire dan Black Tears. Red Dragon berkata, manusia yang bodoh. Apakah kamu percaya diri dengan skill rendahan itu? Dirinya tidak akan terbunuh hanya dengan skill lemah itu. Masker hitam berkata, tentu saja akan sangat mustahil membunuh naga dengan skill ini, jadi dirinya akan membuat skill baru. Kemudian masker hitam menggabungkan Hellfire dengan Black Tears. Penggabungan berhasil, masker hitam mendapatkan skill baru, The Breath of Etherion, The Dragon of Nothingness. Dirinya bernama Kang Jinhyuk. Dan juga, ini bukan pertama kalinya dirinya membunuh kamu, Red Dragon. Sebuah game sampah. Dapat diartikan untuk sebuah game yang membosankan, tidak seimbang, dikelola dengan buruk, atau sulit luar biasa. Sebagai contoh, sebuah game virtual reality, Tower of Trials. Saat gamenya dirilis, para hardcore gamer bersukacita dengan satu tujuan, yaitu menyelesaikan game itu. Mereka bermain penuh selama 365 hari tanpa makan atau minum. Tapi setelah 3 tahun berlalu, para pemain mulai menyadari kalau Tower of Trials adalah game yang tak mungkin diselesaikan. Penjaga gerbang yang tidak dapat dilukai. Area bersalju di mana suhunya minus 60 derajat Celcius dan orang-orang mati membeku hanya dalam kurang dari sejam. Sebuah labirin yang membentang luas sejauh 10.000 km. Game itu tidak diciptakan untuk kesenangan, tapi didesain untuk menyiksa orang yang memainkannya. Tidak lama setelah itu, game itu mulai meredup. Lebih tepatnya, hampir tutup. Tapi masih ada beberapa hardcore gamers yang memainkan game itu, walaupun kesulitannya sangat luar biasa. Tapi Kang berhasil menyelesaikan game itu, dan menjadi yang pertama di antara semua pemain. Kang sendiri tidak percaya akan hal itu. Sebenarnya itu cukup menyenangkan baginya. Dirinya merasakan pencapaian untuk menemukan cara menyelesaikan tower. Mengulangi lantai berulang kali sampai dirinya mengingat semua aspek. Sangat menyenangkan hingga ia menghabiskan waktu 11 tahun memainkan game itu. Kang berkata, siapa yang sangka dirinya benar-benar menyelesaikan lantai terakhir? Apakah semestinya ia melakukan streaming atau menguploadnya ke YouTube? Game ini mungkin sampah, tapi mungkin ia akan mendapatkan beberapa penonton. Tiba-tiba Kang mendapatkan notifikasi. Server akan di-restart ulang selama 12 jam. Kang tidak mengerti kenapa harus di-restart ulang. Game ini tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kang tidak peduli bila game itu di-restart atau tidak. Dirinya sudah tak berminat memainkan game itu lagi. Ia juga berencana berhenti sebagai streamer dan YouTuber mulai hari ini. Dirinya belum berkeluarga dan tidak mempunyai tanggungan, tapi ia sudah berusia 27 tahun. Dirinya tidak dapat bertahan hidup hanya dengan 500.000 won atau setara dengan 8 juta rupiah selamanya. Orang-orang mengatakan kalau dirinya sangat hebat untuk menjadi gamer profesional, tapi menghasilkan uang lebih penting daripada bermain game sekarang.
Lalu Kang melakukan streaming mukbang bersama dengan followernya. Ia berencana mengumumkan kalau ia pensiun sebagai streamer. Tapi, ia mengurungkan niatnya. Dirinya berencana akan memposting soal itu keesokan harinya saja. Keesokan harinya, Kang terbangun dengan kepala sakit setelah mabuk semalam. Ia berencana akan mengupload video dirinya menyelesaikan Tower of Trials. Kang terkejut melihat ada berita Tower of Trials muncul di dunia nyata. Dirinya tidak yakin akan apa yang dilihatnya dan masuk salah satu live stream yang sedang menyiarkan Tower of Trials. Di dalam live stream, host mengatakan kalau Tower itu berasal dari sebuah game yang bernama Tower of Trials yang rilis 11 tahun lalu. Dan langit pun tiba-tiba berubah menjadi merah. Melihat itu, Kang menyadari kalau cuplikan itu sama seperti pembukaan dalam game Tower of Trials. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi. Restart ulang Tower of Trials sudah diselesaikan. Semua player harus menyelesaikan Tower of Trials dalam waktu 90 hari. Bila mereka gagal, semua manusia akan binasa. Dirinya harus tetap tenang. Bila Tower of Trials benar-benar muncul di dunia nyata, ia tidak boleh membuang waktu lagi. Dirinya harus bergegas. Ia harus ke tempat di mana item itu berada. Di pusat kota, terlihat banyak orang berkumpul. Mereka ingin segera meninggalkan kota. Tapi tower itu muncul di seluruh dunia, dan tidak ada tempat aman dimanapun. Kang melewati kerumunan itu, dan langsung menemui sebuah eskalator menuju lantai bawah. Tempat yang dituju Kang bernama External Regions dalam server Korea. Hanya ada 30 di seluruh negara, dan tempat ini yang terdekat untuk dirinya. Dirinya mendapatkan notifikasi memasuki area event. Semua orang yang ada di sini adalah pemain awal Tower of Trials. Semua orang tampak tegang dan dapat dimengerti. Jumlah item yang akan muncul sangat terbatas. Bila beruntung akan ada 5 buah. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Kang. Orang itu bernama Lee Jong-soo, partner streamer dari Paprika TV dan YouTube dengan lebih dari 500.000 subscribers. Dikenal dengan panggilan bintang streamer. Dan di saat yang sama, Jong-soo adalah perwakilan dari perusahaan streamer dirinya bekerja. Jong-soo berkata, "Lantai berapa yang sudah dicapai oleh Kang?" Ia tahu kalau Kang bermain game ini dengan gila. Jangan menyembunyikan rahasia dari kolega sendiri. Kang berpikir, bajingan ini banyak menipu streamer untuk menandatangani kontrak yang tidak adil. Semakin banyak mereka streaming, semakin dalam mereka terjerumus dalam hutang. Protes mereka dipadamkan oleh tim hukum perusahaan. Pada akhirnya, semua kolega yang dirinya kenal, mereka yang bersama-sama memulai dari bawah, satu persatu meninggalkan perusahaan. Jong-soo berkata, ia tahu kalau Kang hebat dalam bermain game dan melakukan mukbang. Bantu dirinya dan ia akan memberikan Kang kontrak yang lebih baik. Dengan emosi Kang menyundul mulut Jong-soo dan membuat beberapa giginya lepas. Kang merasa sangat lega dan sepertinya sudah waktunya itu untuk muncul. Tiba-tiba ada ledakan dari lokasi air mancur dan muncul pohon besar dari sana. Sepertinya apa yang diingat oleh Kang sangat tepat dan pohon itu mengeluarkan buah. Setiap buah itu menaikkan satu status dari player, termasuk kekuatan, kecepatan, stamina, dan sihir. Tentunya itu item yang bagus, tapi hanya ada 4 dari mereka. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang di sana melakukan berbagai cara untuk mendapatkan buah untuk diri mereka masing-masing. Jong-soo berkata, bila saja mereka berdua bekerja sama dan membagi buah itu sama rata, akan jadi keadaan yang menguntungkan untuk mereka berdua, tapi sekarang sudah terlambat. Kang berkata, bila Jong-soo tidak tahu apapun, lebih baik diam saja. Waktunya belum dimulai. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau buah itu ada. Bagi mereka yang bermain beberapa kali game itu, hanya akan terfokus kepada buahnya saja. Tapi untuk hardcore gamers, lebih menikmati proses kejam yang sebenarnya. Setelah buahnya termakan semua, pohon itu masuk dalam mode mengamuk. Mereka semua bergegas melarikan diri menjauh dari pohon itu. Tapi Kang tetap tinggal dan memanggil Jong-soo yang hendak melarikan diri. Jong-soo berkata dirinya menolak untuk mati di sini tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu ia akan menjauh dari tempat ini. Kang berkata, betapa memalukan, hadiah yang sebenarnya dari event ini hanya bisa didapat setelah semua buahnya dimakan. Dan itulah alasannya, mengapa dirinya masih tetap tinggal di sini. Jong-soo berpikir, ia bertanya-tanya mengapa Kang tidak mengincar buahnya, jadi itu alasannya.
Sesuatu yang manis tercium olehnya di sini. Lalu Jongsu mencoba untuk bekerja sama lagi dengan Kang. Kang berkata, kita harus mendekat bersamaan. Bila kita bergerak berpisah, kita akan menjadi target mudah. Jadi kita akan mendekat dari arah yang berlawanan secara bersamaan. Lalu Kang bergerak maju mendekati pohon itu, bersamaan dengan Jongsu. Tapi saat Kang diserang, ia melihat Jongsu mundur kembali dan berniat menjadikan Kang sebagai umpan. Sambil tersenyum melihat kelakuan Jongsu, Kang sangat bersyukur. Ternyata sifat Jongsu tidak berubah sama sekali. Jongsu lah yang akan dijadikan umpan oleh Kang sekarang. Jongsu terlilit oleh ranting pohon dan meminta bantuan kepada Kang agar menolongnya. Melihat itu Kang berkata, mengapa juga dirinya harus membantu? Bila Jongsu mempunyai masalah dengan dirinya, silahkan saja tuntut dirinya melalui pengacaramu yang terkenal itu. Kini dirinya harus fokus pada hal yang sebenarnya. Kang mengetahui pola serangan pohon itu secara detail, jadi menghindarinya bukan masalah sulit baginya. Akhirnya The Heart of Mangrove sudah terlihat dengan sendirinya. Semuanya berjalan sama dengan yang ia alami di dalam game. Sejak ia tahu bagaimana pohon itu menyerang, bagian tersulitnya hanya membuat pohon itu menyerang dirinya sendiri. The Mangrove hanyalah sebuah monster event, jadi dirinya tidak akan mendapatkan XP. Yang akan ia dapat hanyalah masuk ke dalam Hall of Fame. Tidak peduli seberapa berpengalaman dirinya, ia tidak dapat menghindari semua rantingnya. Tapi, ia dapat mengubah arah lintasannya. Tidak perlu baginya untuk panik, dan tidak ada alasan untuk takut. Karena dirinya sudah bermain di bagian ini, tak terhitung jumlahnya. Saat Kang sudah semakin dekat, pohon itu mengeluarkan kupu-kupu penidur. Kang segera menutup hidungnya. Monster itu mengeluarkan bubuk penidur sebagai mekanisme pertahanan. Bila orang-orang tidak tahu cara merespon dalam situasi itu, mereka pasti akan mudah tertidur karena menghirup bubuk itu. Cara melawannya sederhana, ia hanya perlu menahan nafas. Setelah Kang berkali-kali menghantam jantungnya, akhirnya pohon itu mati juga. Dirinya sudah tidak tahu lagi berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mempelajari pola serangannya. Dirinya bersyukur atas semua yang sudah ia lewati sebelumnya. Notifikasi muncul. Pencapaian Kang akan dicatat besok selama 1 hari. Sistem meminta Kang memberikan namanya. Kang sudah menunggu notifikasi bodoh itu untuk muncul. Sistem itu meminta data pribadi dirinya. Kang tidak memberikan namanya dan membuat data pribadinya disembunyikan. Kang menolak untuk memberikan informasi dirinya karena bila sampai tersebar, dirinya akan ketahuan sebagai pemain lama yang berpengalaman. Tapi sepertinya sistem tidak memperbolehkan datanya sepenuhnya rahasia. Ia rasa sistem memberitahu dirinya untuk berkompromi karena sudah menyembunyikan datanya. Tapi yang terpenting sekarang, dirinya mendapatkan apa yang ia incar, yaitu Tree Essence. Setiap buah menaikkan satu status antara kekuatan, kecepatan, dan sihir sebanyak 3 poin. Sedangkan Tree Essence memberikan sedikitnya 12 bonus status. Bila setiap naik level mendapatkan 3 status, maka itu akan setara dengan kenaikan 4 level. Kang berpikir, kalau item ini sangat sebanding dengan usahanya. Ia dapat mengatakan itu setelah menyelesaikan seluruh 50 lantai. Lalu Kang memakan Tree Essence itu, dan efeknya langsung terasa seketika. Saat Kang mengecek status window-nya, ia masih level 1 dengan bonus stat sebanyak 12. Dirinya adalah level 1 yang terkuat yang pernah ada. 1 jam kemudian, video Kang akan tayang dalam waktu 10 menit. Komentar mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka tidak percaya. Orang-orang berpikir kalau Kang beruntung atau curang. Tapi setelah videonya tayang, komentar yang meragukan itu menghilang dengan sendirinya. Ada banyak respon yang berbeda-beda, tapi di antara orang-orang itu, beberapa dari mereka berusaha merekrut Kang sebagai sumber informasi. Kang berkata, tentu tidak mudah mengalahkan Mangrove of Greed saat level 1, tapi itu bukan hal yang mustahil. Tapi itu dapat dimengerti, semenjak kebanyakan player berhenti saat stage menengah ke atas. Dirinya sering lupa, agar tidak menggunakan standar dirinya. Tetapi 1 miliar won terlihat sangat menggiurkan. Dirinya menjalani hidup dalam serba kekurangan, sering kali telat dalam membayar sewa, dan kadang-kadang ia harus menahan lapar berhari-hari, agar dapat membeli makanan untuk konten mukbang streamingnya. Bila dirinya mendapatkan tawaran itu kemarin, ia akan langsung menerimanya tanpa berpikir lagi. Tapi sekarang,
Dirinya tidak akan mengungkapkan informasi yang ia punya untuk 1 miliar atau mungkin 10 miliar won. Yang terpenting saat ini adalah memonopoli informasi. Saat game itu terupdate ke dunia nyata, mana keluar dari Tower of Trials dan menyebar ke seluruh kota Seoul. Hal itu tidak langsung berefek, tapi ada satu yang menjadi pembeda. Relik yang berada di luar tower akan menjadi artifak berkekuatan. Mereka tentu saja tidak asli sepenuhnya. Artifak yang mempunyai kekuatan berada di dalam tower. Yang berada di luar tower adalah replika. Dengan kata lain, mereka adalah kopian. Kang akan segera mengumpulkan replika sebanyak-banyaknya. Tujuan selanjutnya adalah Museum Nasional Korea. Museum Nasional Korea menyimpan banyak artifak, membuatnya seperti kotak harta karun. Masalahnya sekarang, dirinya bukan satu-satunya orang yang mencari replika. Tidak seperti Mangrove of Greed yang hanya muncul di 7 lokasi sekitaran kota Seoul, Museum Nasional Korea hanya ada satu. Dirinya yakin, kalau orang-orang dari seluruh penjuru negara akan datang mencari artifak, dan di antara mereka pasti ada pemain yang berpengalaman. Saat Kang membuka pintu, ia merasakan kalau tempat itu terlalu sunyi. Apakah tidak ada seorang pun? Tapi Kang terkejut, seperti yang ia perkirakan. Seseorang sudah sampai duluan sebelum dirinya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.